Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2 yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang sudah mengizinkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai obat-obat anti-infeksi 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu ada Asih Wulandari dengan NIM 2301054, Diana Bella dengan NIM 2301056, Farhan Rifki Ahmad Putra dengan NIM 2301059, yaitu saya sendiri Kezia Nabila Mulyono dengan NIM 2301065, Nadia Iftiwata Rahmah dengan NIM 2301071, Naifah Ulia dengan NIM 2301072, Najwa Azza Zakira dengan NIM 2301073, dan Serli Arifah Sabdian dengan NIM 2301093. Sebelum masuk ke pembahasan dari obat-obat anti-infeksi 1 ini, kita akan membahas mengenai daftar isi atau pokok pembahasan, yaitu mengenai obat antibiotika, obat anti-amoeba, obat anti jamur, dan obat antivirus, yang mana nantinya akan dibahas mengenai dari penggolongan obat, mekanisme kerja dengan patofisiologisnya, indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat yang beredar. Obat anti-infeksi. Definisi dari anti-infeksi ialah di mana zat atau obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Obat anti-infeksi ini bekerja dengan cara membunuh mikroorganisme penyebab penyakit atau menghambat pertumbuhannya. Jenis-jenis dari obat anti-infeksi. Yang pertama adalah obat antibiotika. Obat antibiotika ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu dari beta-lactam, tetrasiklin, makrolida, chloramphenicol, oxazolidinone, aminoglikosida, sulfonamid, dan quinolone. Lalu ada obat anti-amoeba yang terdiri dari turunan 4 aminoquinolin antibiotika, turunan 8 hidroksiquinolin, turunan 5 nitroimidazole, dan terdiri dari golongan lainnya. Lalu ada obat anti jamur yang terdiri dari beberapa golongan juga, yaitu terdiri dari azol, polyena, alilamina, echinokandin. Dan yang terakhir adalah obat antivirus yang terdiri dari dua golongan, yaitu antiretrovirus dan anti-non-retrovirus. Yang pertama yaitu adalah obat antibiotika. Antibiotik adalah senyawa yang menargetkan bakteri. Antibiotik digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik dihasilkan secara alami maupun sintesis. Mekanisme kerja dari obat antibiotik ini yaitu berupa penghambatan sintesis dinding sel bakteri, penghambatan sintesis protein, atau gangguan terhadap replikasi DNA. Jenis-jenis dari obat antibiotik. Yang pertama itu dari golongan beta-lactam. Antibiotik beta-lactam memiliki cincin beta-lactam sebagai struktur khas dan bersifat bakterisidal. Mekanisme kerja dari beta-lactam ini adalah dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat enzim PBP atau penicillin binding proteins sehingga mencegah terjadinya pembentukan ikatan silang peptidoglikan. Namun, efektivitasnya menurun karena resistensi bakteri yang menghasilkan enzim beta-lactamase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarleri Pasabdian dengan NIM 2301093. Di sini, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi mengenai macam-macam antibiotika golongan beta-lactam. Baiklah, untuk antibiotika golongan beta-lactam pertama yang akan saya paparkan, di sini ada penisilin. Penisilin G merupakan golongan antibiotika beta-lactam pertama yang digunakan secara klinis, terutama untuk infeksi Streptococcus. Struktur dari penisilin ini sendiri terdiri dari cincin thiazolidin dan beta-lactam yang membentuk inti asam 6 aminofenisilanik. Ampicillin dan amoxicillin masih digunakan untuk melawan bakteri gram negatif. Mekanisme kerja dari penisilin ini yaitu dengan cara mengikat enzim penisilin binding proteins atau PBP dengan menghambat sintesis peptidoglikan dan mencegah pembentukan ikatan silang dinding sel bakteri. Selanjutnya, cefalosporin.
Cefalosporin bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, serupa dengan mekanisme beta-laktam lainnya. Dibandingkan penisilin, cefalosporin ini dia lebih stabil terhadap beta-laktamase dan memiliki spektrum yang lebih luas. Contoh cefalosporin ini meliputi cefazolin, cefadroxil, cefapirin, cefoxitin, cefmetazole, cefotetan, ceftriaxone, cefizim, ceftazidime, dan cefepime. Selanjutnya yang ketiga yaitu carbapenem. Carbapenem adalah antibiotik beta-laktam spektrum luas yang sering disebut sebagai antibiotik pilihan terakhir untuk infeksi bakteri resisten. Carbapenem tahan terhadap enzim beta-laktamase dan bekerja dengan menghambat PBP sehingga mengganggu sintesis dinding sel peptidoglikan. Hal ini menyebabkan lisis sel bakteri dan menghentikan infeksi. Contoh carbapenem ini meliputi meropenem, imipenem, entapenem, dan doripenem. Yang keempat yaitu beta-laktam monosiklik. Antibiotik beta-laktam monosiklik seperti Astreonam bekerja dengan menghambat enzim PBP yang penting untuk sintesis dinding sel bakteri gram negatif. Penghambatan ini menyebabkan dinding sel melemah dan mengalami lisis, sehingga membunuh bakteri dan membantu menghentikan infeksi serta meredakan respon imun yang berlebihan. Jenis antibiotik yang kedua yaitu ada tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas dengan aktivitas bakteriostatik. Tetrasiklin bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis protein dalam bakteri yang berkaitan dengan ribosom 30S. Terdapat 3 mekanisme resistensi terhadap tetrasiklin. Yang pertama yaitu peningkatan eflux melalui transport aktif dengan protein PAM. Yang kedua yaitu proteksi ribosom. Dan yang ketiga yaitu inaktivasi enzimatik. Tetrasiklin digunakan secara klinis untuk mengobati Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, dan beberapa spirochetes. Beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan antibiotik tetrasiklin yaitu ada doxycycline, minocycline, dan tigecycline. Selanjutnya, jenis antibiotik yang ketiga yaitu ada makrolida. Makrolida adalah antibiotik alami dengan cincin lakton dan gula deoksi seperti eritromisin, azitromisin, dan claritromisin. Digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan dan penyakit menular seksual. Mekanisme dari makrolida ini adalah dengan menghambat sintesis protein dengan mengikat ribosom 50S. Makrolida sering digunakan sebagai alternatif bagi pasien alergi penisilin. Resistensi terjadi akibat metilasi RNA ribosom 23S atau mutasi gen bakteri. Jenis antibiotik yang keempat yaitu ada chloramphenicol. Chloramphenicol menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 50S secara terbalik, sehingga mencegah pembentukan peptida. Antibiotik ini berspektrum luas dan bersifat bakteriostatik terhadap bakteri gram positif, gram negatif, aerob, dan anaerob. Chloramphenicol ini digunakan untuk infeksi bakteri anaerob, rickettsia, dan meningitis. Resistensi terjadi karena enzim chloramphenicol asetiltransferase yang menonaktifkan obat. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, oxazolidinone. Oxazolidinone bersifat bakteriostatik terhadap sebagian besar bakteri dan bakterisidal, khususnya terhadap Streptococcus. Mekanismenya adalah menghambat sintesis protein dengan mencegah pembentukan kompleks ribosom inisial pada RNA ribosom 235 subunit 50S. Obat ini dapat menunjukkan resistensi silang dengan kelas lain. Contohnya termasuk linezolid, osizolid, prazosolid, dan terozolid. Lalu yang keenam ada aminoglikosida. Aminoglikosida adalah inhibitor irreversible sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit 30S ribosom.
menghambat sintesis protein dan menyebabkan kesalahan translasi. Mekanisme bakterisida ini membunuh bakteri dan membantu mengatasi infeksi. Contoh aminoglikosida adalah streptomycin, gentamicin, tobramycin, dan neomycin. Biasanya digunakan bersama obat lain untuk mengatasi infeksi akibat bakteri resisten. Yang ketujuh yaitu sulfonamid. Sulfonamid menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif dengan menghalangi enzim diprotrat sintase yang berperan dalam produksi folat. Penting untuk pertumbuhan bakteri. Aktivitasnya kurang efektif terhadap bakteri anaerob. Sulfonamid jarang digunakan sendiri secara klinis, tetapi kombinasi trimetropin, sulfametazole sering dipakai untuk mengobati infeksi pneumocystis jirovecii pneumonia, toxoplasmosis, dan nocardidosis. Lalu yang kedelapan yaitu quinolone. Antibiotik quinolone bekerja dengan menghentikan sintesis DNA bakteri melalui penghambatan enzim topomerase 2 atau DNA girase dan topomerase 6. Contohnya adalah levofloxacin, ciprofloxacin, dan norfloxacin. Quinolone banyak digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Berikut contoh obat yang beredar. Belactam. Contohnya itu penicillana. Dosisnya 5000 UI atau vial. Indeksi infeksi pada mulut dan tenggorokan, demam, rematik, infeksi Staphylococcus dan Streptococcus, serta pneumonia. Efek sampingnya yaitu diare, mual, muntah, sakit perut, dan lisan menghitam yang biasanya terjadi pada rasa sakit yang biasa. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas atau reaksi alergi anafilaksis. Lalu contoh obat yang beredar atau tetraxylin. Tetraxylin HCl, dosisnya 250 mg. Indikasinya sebagai antibiotik spektrum luas untuk terapi acne vulgaris, sifilis, kolera, brucellosis, dan balantidiasis. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, sakit perut, diare, atau hilang nafsu makan. Kontraindikasinya hipersensitif atau alergi terhadap kandungan pada obat, mengalami permasalahan ginjal akut, atau sedang menyusui. Contoh obat yang beredar, mucrolida, dosisnya 500 mg. Indikasinya mengatasi infeksi bakteri di berbagai bagian tubuh seperti kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan organ genital. Efek sampingnya diare, mual, muntah, hilang nafsu makan, pusing berat, gangguan lambung berupa nyeri, kram, atau kembung. Kontraindikasinya hipersensitivitas, pasien yang sedang terapi dengan terfanidin, acetomizole, atau cisapride, gangguan fungsi hati berat. Lalu contoh obat yang beredar atau chloramphenicol, dosisnya 250 mg. Indikasi pada infeksi berat seperti meningitis, demam, tifoid, dan klorea. Juga diindikasikan pada konjungtivitis bakterialis dan otitis eksterna. Efek sampingnya itu mual, muntah, diare, sakit kepala, ruam, demam, sariawan, linglung, atau delirium. Lalu obat yang beredar atau oxazolidinone. Oxazolidinone yaitu dosisnya 600 mg. Indikasinya mengatasi infeksi bakteri termasuk pneumonia dan infeksi tertentu pada kulit dan jaringan lunak. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare, atau sakit perut atau gatal, dan sakit mah. Kontraindikasinya itu pasien dengan alergi terhadap obat ini atau komponen lain dalam sediaan. Lalu contoh obat yang beredar atau aminoglikosida, dosisnya 0,1%. Indikasi yang digunakan untuk mengobati infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri. Dengan cara mengganggu sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom yang menghasilkan membran sel bakteri yang rusak. Efek sampingnya yaitu kejang, mati rasa, atau kesemutan. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap gentamicin dan aminoglikosida lainnya. Contoh obat yang beredar yang lainnya itu quinolone, dosisnya 500 mg. Indikasinya infeksi saluran nafas akut, infeksi saluran kemih komplikata, dan prostatitis. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, susah tidur, dan pusing. Kontraindikasi alergi terhadap gangguan jantung, penyakit ginjal, tendonitis, atau robekan tendon, atau kehamilan yang menyusul.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Bella dengan NIM 2301056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang obat anti jamur. Obat anti jamur adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jamur dapat menyebabkan infeksi pada kulit, kuku, maupun organ dalam, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Obat ini menghambat pertumbuhan jamur ataupun membunuh sel jamur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anti jamur. Yang pertama ada azol. Golongan azol merupakan kelompok anti jamur yang bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol, yaitu komponen penting dalam membran sel jamur. Tanpa ergosterol, membran sel menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan kematian sel jamur. Mekanisme ini menjadikan azol efektif untuk mengatasi berbagai infeksi jamur seperti candidiasis dan aspergillosis. Beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan azol antara lain fluconazole dan ketoconazole. Golongan anti jamur yang kedua yaitu polyena. Polyena merupakan golongan anti jamur yang bekerja dengan cara berikatan langsung dengan ergosterol pada membran sel jamur, lalu membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran isi sel dan berujung pada kematian sel jamur. Mekanisme ini membuat polyena efektif untuk digunakan mengatasi infeksi jamur sistemik yang berat. Contoh obat dalam golongan ini adalah amphotericin B dan nystatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naifa Ulia dengan NIM 2301072. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai golongan anti jamur. Golongan anti jamur memiliki beberapa golongan. Salah satunya adalah alilamina. Alilamina ini merupakan golongan anti jamur yang bekerja dengan menghambat enzim skualen eksposidase sehingga mengurangi sintesis ergosterol atau komponen penting membran sel jamur dan menyebabkan penumpukan skualen yang bersifat toksik bagi jamur. Mekanisme ini efektif untuk mengobati infeksi jamur pada kulit seperti dermatofitosis. Contoh obatnya yaitu terbinafine. Selanjutnya, golongan anti jamur yang keempat adalah echinocandin. Ini merupakan golongan anti jamur yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel jamur melalui penekanan aktivitas enzim beta-1 3-D-glukansintase. Mekanisme ini menyebabkan gangguan pada integritas dinding sel jamur yang mengakibatkan lisis dan kematian sel. Karena target enzim ini spesifik pada jamur dan tidak terdapat pada sel manusia. Echinocandin tergolong aman serta sangat efektif untuk mengatasi infeksi jamur sistemik. Salah satu contoh obatnya adalah caspofungin. Selanjutnya kita masuk kepada contoh obat yang beredar dari golongan obat azol, yaitu ada fluconazole. Memiliki dosis 150 mg per kapsul dengan indikasi termasuk pengobatan esofagus, orofaring, peritoneum, saluran kemih, dan kandisiasis vagina. Selain itu, fluconazole mengobati infeksi jamur sistemik, termasuk candidemia, pneumonia, candida, dan meningitis cryptococcus. Dengan efek samping sakit kepala, sakit perut, mual dan muntah, rambut rontok, diare, dan gangguan indera pengecap. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap fluconazole atau komponen azol dan terhadap pada ibu hamil. Selanjutnya, contoh obat yang beredar pada golongan polyena yaitu obat amphotericin B. Memiliki dosis 50 mg per vial dengan indikasi mengobati infeksi jamur yang berpotensi mengancam jiwa seperti aspergillosis, cryptococcosis, blastomycosis, candidiasis sistemik, kokidiodomycosis, histoplamosis, dan mukorimycosis. Efek sampingnya yaitu nyeri kepala, muntah, dan penurunan berat badan, serta flebitis dapat terjadi terkait infus perifer. Dengan kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap amphotericin B. Selanjutnya yaitu ada contoh obat yang beredar dari golongan alilamina pada obat Interbi dengan dosis yang mengandung terbinafine 250 mg per tablet.
memiliki indikasi terapi infeksi fungal di kulit dan kuku, misalnya pada kasus Tinea unguium, Tinea pedis, Tinea manus, Tinea cruris, dan Tinea corporis, dan memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit mah, kurang nafsu makan, sakit perut, diare, sakit kepala, dan pusing, serta kontraindikasi pasien dengan penyakit liver yang akut maupun kronis. Selanjutnya, contoh obat yang beredar pada golongan echinocandin pada obat kasfofungin dengan dosis 50 mg per vial dengan indikasi sebagai anti jamur. Memiliki efek samping reaksi alergi, gatal, sulit bernafas, nyeri dan bengkak di area penyuntikan jarum, demam, menggigil, nyeri tubuh, bengkak di tangan atau kaki hingga kelelahan. Memiliki kontraindikasi hipersensitivitas terhadap kasfofungin. Selanjutnya kita masuk kepada obat golongan anti-amuba. Obat anti-amuba atau amubisida adalah senyawa yang digunakan untuk mengobati amoebiasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh amuba parasit seperti Entamoeba histolytica, yang umumnya hidup di usus besar dan rongga mulut. Amoebiasis sering dikaitkan dengan disentri amuba dan menjadi salah satu penyakit parasit endemik yang banyak menyebabkan kematian, terutama di negara-negara tropis dengan tingkat kesejahteraan rendah. Obat anti-amuba digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu turunan 4-aminoquinolin, antibiotika, turunan 8-hidroksiquinolin, turunan 5-hidromidazol, dan turunan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis obat anti-amuba. Yang pertama yaitu ada turunan 4-aminoquinolin, yaitu kelompok obat anti-amuba yang menargetkan tropozoit Entamoeba histolytica yang telah menyebar ke jaringan tubuh, terutama pada kapsus abses hati. Obat ini dia bekerja merusak fungsi lisosom parasit sehingga mengganggu metabolisme dan kelangsungan hidupnya. Contoh obat dalam kelompok ini adalah kloroquine yang umum digunakan untuk pengobatan amoebiasis invasif, terutama abses hati amebik. Yang kedua ada antibiotika, yaitu seperti tetrasiklin dan erythromycin. Dia berperan tidak langsung dalam pengobatan amoebiasis. Obat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri normal usus yang mendukung kelangsungan hidup amuba. Dengan menekan flora bakteri tersebut, antibiotik membantu mempercepat penyembuhan infeksi amuba dan mengurangi resiko komplikasi akibat infeksi bakteri sekunder. Selanjutnya ada turunan 8-hidroksiquinoli, yaitu seperti iodoquinol dan cliquinol, merupakan obat yang bekerja secara lokal di lumen usus dengan cara mengganggu metabolisme dan fungsi sel parasit, khususnya pada bentuk trofozit dan kista, karena kerjanya terbatas di saluran pencernaan. Obat ini efektif untuk membasmi amuba yang belum menyebabkan invasi jaringan serta mencegah kekambuhan dan penularan infeksi. Selanjutnya ada turunan 5-nitroimidazol, yaitu ada metronidazol, tinidazol, orinazol. Adalah obat utama untuk amoebiasis. Obat ini dia merusak parasit dengan membentuk radikal bebas setelah direduksi dalam sel amuba yang menyebabkan kematian tropozoit. Efektif di jaringan dan lumen usus sehingga cocok untuk amoebiasis invasif maupun non-invasif. Selanjutnya ada golongan lain, yaitu ada amobisida luminal seperti promomycin dan diloxanil furoat yang membasmi trofozit dan kista di lumen usus. Obat ini penting untuk pengobatan pembawa tanpa gejala dan mencegah kekambuhan setelah terapi jaringan. Karena tidak diserap sistemik, efek sampingnya minimal dan efek membersihkan parasit di usus. Nah, contoh obat yang beredar untuk turunan 4-aminoquinolin yaitu ada chloroquine fosfat dengan dosis 150 mg per tab. Indikasinya digunakan untuk mengatasi amoebiasis invasif, khususnya abses hati amebik. Efek samping dari obat ini yaitu adalah mual, muntah, kram perut, sakit kepala, dan diare. Kontraindikasinya yaitu sensitivitas hidroksikloroquine, gangguan pada retina. Selanjutnya ada contoh obat yang beredar untuk antibiotika, yaitu ada tetrasiklin dengan dosisnya 500 mg per kapsul. Indikasinya untuk mengobati infeksi Entamoeba histolytica atau amoebiasis, terutama sebagai terapi tambahan. Efek samping dari obat ini yaitu ada mual, diare, ruam kulit, fotosensitivitas, infeksi jamur, dan perubahan warna gigi pada anak. Kontraindikasi dari obat ini yaitu hypersensitif tetrasiklin. Anak
kurang dari 8 tahun, ibu hamil trimester 2 dan 3, gangguan hati atau ginjal berat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asy Wulandari dengan NIM 2301054. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi lanjutan dari teman saya, yaitu contoh obat yang beredar dari turunan 8 hidroksiquinolin. Yang pertama itu contohnya ada cleoquinol. Dosisnya itu ada 3%, indikasinya tuh untuk amebiasis, efek sampingnya itu seperti ruam kulit, hepatotoksisitas, neuropati, itu tuh biasanya jarang terjadi. Lalu untuk kontraindikasinya sendiri yaitu alergi, cleoquinol, gangguan hati berat, ibu hamil atau menyusui, dan anak kecil dari 3 tahun. Selanjutnya yaitu contoh obat turunan 5 nitroimidazole. Contohnya yaitu metronidazole dengan dosis 500 mg per tablet. Dengan indikasi infeksi akibat bakteri anaerob dan protozoa seperti amebiasis giardiasis, trichomoniasis, abses hati, peritonitis, infeksi gigi, radang panggul, vaginosis bakterial. Dan efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, sakit kepala, alergi, dan pusing. Dan kontraindikasinya yaitu alergi terhadap metronidazole, kehamilan, gangguan sistem saraf pusat berat. Baiklah, selanjutnya yaitu ada contoh obat yang beredar dari golongan lain. Contohnya yaitu Gabril. Dosisnya itu paramomisin 250 mg, indikasinya itu amebiasis, giardiasis, trichomoniasis. Efek sampingnya seperti mual dan muntah, dapat terjadi reaksi alergi pada pasien hipersensitif pada komposisi obat tersebut, lalu mengurangi produksi urin, kram perut, gangguan pada pencernaan, nyeri kepala, dan juga vertigo. Kontraindikasinya berupa riwayat hipersensitif, riwayat penyakit pada penyempitan usus. Baiklah, selanjutnya adalah obat antivirus. Obat antivirus digunakan untuk mengatasi infeksi virus dengan cara menghambat replikasi virus dalam sel inang. Karena virus memanfaatkan sel tubuh untuk berkembang, obat ini harus bekerja secara selektif agar tidak merusak sel tubuh. Obat antivirus bekerja dengan menghambat replikasi virus, misalnya melalui penghambatan enzim transkriptase balik atau protease yang penting dalam siklus hidup. Jenis-jenis antivirus. Yang pertama itu ada antiretrovirus. Antiretrovirus digunakan untuk mengobati infeksi HIV yang menyerang sel CD4+ dan memanfaatkan enzim reverse transkriptase dan integrase untuk berkembang. Obat ini bekerja dengan menghambat berbagai tahap siklus hidup HIV, yaitu yang pertama NRTI dan NNRTI, yaitu menghambat reverse transkriptase, misalnya ridofudin dan efavirenz. Lalu yang kedua itu ada inhibitor protease, mencegah pematangan virus, contohnya ritonavir. Lalu yang ketiga ada inhibitor integrase, yaitu menghambat integrasi DNA virus, misalnya raltegravir. Lalu yang terakhir ada inhibitor fusi atau entry, yaitu mencegah masuknya virus ke sel, misalnya enfuvirtide. Selanjutnya yang kedua yaitu anti non-retrovirus. Obat anti non-retrovirus digunakan untuk mengobati infeksi virus DNA atau RNA non-retrovirus seperti herpes simplex virus, varicella zoster virus, hepatitis B dan C, influenza, serta SARS-CoV-2. Virus ini berkembang melalui tahapan masuk sel, uncoating, replikasi, sintesis protein, dan pelepasan partikel virus baru. Obat bekerja dengan menghambat proses tersebut. Antara lain, yang pertama itu inhibitor DNA polimerase, contohnya itu aciclovir, digunakan untuk herpes. Lalu yang kedua ada inhibitor RNA polimerase, contohnya remdesivir, digunakan untuk COVID-19. Lalu sofosbuvir digunakan untuk hepatitis C. Yang ketiga itu ada inhibitor neuraminidase, contohnya yaitu oseltamivir,
zanamivir digunakan untuk influenza. Yang terakhir yaitu inhibitor protease, contohnya simeprevir digunakan untuk hepatitis C. Selanjutnya yaitu contoh obat yang beredar antiretrovirus NRTI dan NNRTI. Yang pertama itu ada retrovir, dosisnya itu zidofudin 250 mg, indikasinya untuk terapi infeksi HIV. Efek sampingnya berupa sakit kepala, demam, batuk, mual, muntah, hilang nafsu makan, tangan kaki, wajah atau bokong terlihat lebih kecil karena kehilangan lemak. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap zidofudin. Selanjutnya yaitu contoh obat yang kedua dari golongan inhibitor protease, yaitu atavir. Dosisnya itu atazanavir 300 mg per kapsul. Indikasinya untuk mengobati HIV atau AIDS. Efek sampingnya mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Kontraindikasinya berupa hipersensitivitas kandungan obat, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Contoh obat yang ketiga yaitu golongan inhibitor integrase, yaitu dolutegravir. Dosisnya 50 mg per tablet. Indikasinya berupa pengobatan infeksi HIV yang bertujuan untuk mengurangi kadar virus ini di dalam tubuh. Efek sampingnya berupa mual, muntah, diare, sakit kepala, rasa tidak nyaman atau nyeri perut. Kontraindikasinya berupa hipersensitivitas terhadap dolutegravir. Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun sedang dalam pengobatan obat anti aritmia, ibu menyusui. Contoh obat yang keempat yaitu dari golongan inhibitor fusi entry, yaitu maraviroc. Dosisnya 150 mg per tablet. Indikasinya diindikasikan pada pasien yang sudah mengalami resistensi terhadap terapi antiretroviral lain seperti protease inhibitor, reverse transkriptase inhibitor, atau integrase inhibitor. Efek sampingnya berupa pilek, batuk, demam, ruam, dan pusing. Kontraindikasinya dikontraindikasikan bagi wanita hamil dan orang yang memiliki alergi terhadap obat tersebut. Selanjutnya yaitu contoh obat dari anti non-retrovirus dari golongan inhibitor DNA polimerase, yaitu aciclovir. Dosisnya 400 mg per tablet. Indikasinya diindikasikan untuk mengobati infeksi virus, khususnya virus HIV atau AIDS. Efek sampingnya mual dan muntah, reaksi alergi, gangguan neurologis, dan sakit kepala. Kontraindikasinya berupa hipersensitivitas terhadap aciclovir, pasien dengan gangguan ginjal, dan lansia. Contoh obat yang kedua yaitu dari golongan inhibitor RNA polimerase, yaitu remdesivir. Dosisnya itu 10 mg per vial. Indikasinya digunakan pada pasien COVID-19, penggunaan darurat untuk infeksi virus lain seperti Ebola. Efek sampingnya yaitu mual, sakit kepala, hepatotoksisitas, nefrotoksisitas yang jarang terjadi. Kontraindikasinya berupa pasien hipersensitivitas terhadap remdesivir atau komponen formulanya, gangguan ginjal berat, dan disfungsi hati berat. Contoh obat yang ketiga yaitu dari golongan inhibitor RNA neuraminidase, yaitu oseltamivir. Dosisnya 75 mg per kapsul. Indikasinya diindikasikan untuk mengobati dan mencegah infeksi influenza A dan B. Efek sampingnya berupa mual, sakit kepala, sinusitis, reaksi alergi, dan sulit bernapas. Kontraindikasinya berupa hipersensitivitas terhadap oseltamivir atau komponen formula, gangguan herediter langka terkait bahan aktif. Contoh obat yang terakhir yaitu dari golongan inhibitor protease, yaitu simeprevir. Dosisnya 150 mg per kapsul. Indikasinya inhibitor protease diindikasikan untuk mengobati infeksi HIV atau AIDS dan hepatitis C. Efek sampingnya berupa resistensi insulin, mual, diare, dan perkembangan batu empedu atau ginjal. Efek lainnya seperti sindrom lipodystrofi, hiperlipidemia, dan diabetes mellitus tipe 2. Kontraindikasinya berupa riwayat hipersensitivitas terhadap obat tersebut.